Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Rahma Rizkika dengan NIM S1S1 22035 dari kelas C. Nah, adapun tujuan saya membuat video ini yakni untuk memenuhi tugas mata kuliah dari struktur data. Nah, langsung saja di sini kita masuk pada pembahasan yang akan kita bahas, yaitu di sini yang akan saya bahas adalah struktur data dan algoritma dengan Python pada kuliah ke-6, yang dimana yang akan saya bahas itu adalah tumpukan atau stack. Nah, jadi langsung saya di sini tumpukan atau stack. Nah, jadi sebuah tumpukan atau stack adalah kumpulan objek yang dimasukkan dan diambil menurut prinsip masuk terakhir. Nah, keluar pertama LIFO atau last in atau first out. Nah, jadi untuk penggunaannya dapat memasukkan objek ke dalam tumpukan kapan saja, tetapi hanya mengakses atau mengambil objek yang paling baru yang dimasukkan, atau yang berada di puncak tumpukan. Nah, jadi dua operasi didefinisikan pada tumpukan atau push, yang dimana push itu memasukkan informasi ke dalam tumpukan. Nah, kemudian ada top, yaitu untuk mengembalikan informasi dari tumpukan. Nah, jadi di sini ada contohnya untuk contohnya peramban internet menyimpan alamat situs-situs yang baru dikunjungi dalam sebuah tumpukan. Nah, kemudian setiap kali penggunaan mengunjungi situs baru, alamatnya dimasukkan atau di-push ke dalam tumpukan. Peramban memungkinkan pengguna untuk pop kembali ke situs yang telah dikunjungi sebelum menggunakan tumpukan kembali. Nah, jadi di sini kemudian ada editor teks biasanya menyediakan mekanisme undo yang membatalkan undo itu atau yang mengembalikan atau membatalkan operasi pengeditan yang terkini dan mengembalikan ke keadaan dokumen sebelumnya, yang dimana operasi undo ini dapat dilakukan dengan menyimpan perubahan teks dalam sebuah tumpukan. Nah, kemudian di sebelah kanan sini teks terdapat ilustrasi yang menunjukkan analogi konsep stack yang menggunakan gambar tempat sampah, yang dimana dengan tutup yang dapat dioperasikan pada pedal. Di sini ilustrasi tersebut ini memperlihatkan bagaimana objek terakhir yang dimasukkan di bagian atas dan menjadi objek pertama yang dikeluarkan ketika pedal ditekan, yang mencerminkan prinsip LIFO ini. Nah, jadi kaitannya dengan resolusi adalah bahwa gambar ini tuh mungkin digunakan dalam konteks pendidikan atau pelatihan untuk menjelaskan bagaimana struktur data stack beroperasi dengan prinsip umum yang digunakan dalam pemrograman dan desain sistem komputer. Nah, kemudian di sini kita masuk ke tipe data abstrak tumpukan atau the star abstract data type, yang dimana secara formal stack adalah tipe data abstrak atau ADT, yang mana sehingga sebuah instance S mendukung dua metode berikut, yang dimana di sini ada push E, yang dimana menambahkan elemen E ke puncak start. Kemudian di sini ada spop, yang dimana di sini menghapus dan mengembalikan elemen puncak dari stack S. Sebuah kesalahan terjadi jika stacknya itu kosong. Nah, kemudian di sini selanjutnya adalah definisi metode akses berikut dengan kemudahan stop, yang dimana mengembalikan referensi ke elemen puncak dari stack S tanpa menghapusnya. Kemudian sebuah kesalahan terjadi jika stubnya itu kosong. Nah, sedangkan untuk SIS empty ini yaitu untuk mengembalikan true jika stack S-nya itu tidak mengandung elemen apapun. Kemudian len SI ini mengembalikan jumlah elemen dalam stack S dalam Python, yang dimana kita mengimplementasikan ini dengan metode khusus len. Nah, kemudian di sini berdasarkan konversi kita
kita asumsikan bahwa stak yang baru dibuat eh, adalah kosong dan tidak ada batasan kapasitas sebelum dari stak elemen yang ditambahkan ke stak dapat memiliki tipe data apapun. Kemudian di sini kita bisa lihat di sini untuk operationnya ada S plus 5 yang dimana menambahkan elemen 5 ke puncak stack sehingga isi stacknya itu menjadi 5. Sedangkan sini ada S plus 3 yang dimana menambahkan elemen 3 ke puncak stack sehingga isinya itu atau stack konteksnya berisi 5,3. Nah, kemudian di sini untuk operationnya ada len S yang dimana mengembalikan jumlah elemen dalam stack yang dalamnya hal ini adalah dua di sini. Jadi yang muncul pada stack konteksnya adalah 5 dan 3. Nah, kemudian di sini spop yang dimana menghapus dan mengembalikan elemen paling atas dari stack yang dalam hal ini adalah 3 yang dimana sehingga isi dari stack menjadi 5. Kemudian di sini is empty yang dimana mengembalikan nilai false yang menunjukkan bahwa stack tidak kosong atau false. Nah, jadi di sini nilainya sehingga menjadi kosong nilainya itu jadi 5. Kemudian di sini spop yang dimana lagi di sini menghapus dan mengembalikan elemen paling atas dari stack. Kali ini adalah 5 yang dimana di sini sehingga stacknya menjadi kosong dari stack konteksnya menjadi kosong. Nah, kemudian di sini ada empty yang dimana kemudian mengembalikan true karena stacknya kosong. Kemudian di sini ada pop yang dimana mencoba menghapus elemen dari stack kosong yang menghasilkan error. Nah, kemudian di sini ada uh, push yang dimana dia bernilai kosong dan stack konteksnya itu adalah 7. Nah, jadi untuk di sini kemudian ada beberapa operasi dan pop lainnya dilakukan dengan menambahkan dan menghapus elemen dari stack atau mengubah isi stacknya sesuai dengan operasi yang dilakukan. Nah, kemudian untuk operasi stopnya ini adalah operasi akses yang mengembalikan elemen puncak tanpa menghapus dari stacknya. Kemudian semua operasi ini menunjukkan bagaimana stack sebuah struktur data abstrak dapat digunakan untuk menyimpan dan mengembalikan data pola last in, first out atau LIFO. Nah, kemudian di sini untuk sebuah seri operasi stack dan efeknya pada sebuah stack S yang awalannya itu adalah kosong. Nah, kemudian di sini kita masuk pada implementasi stack based stack implementation di sini kemudian di sini kita masuk pada implementasi tumpukan berbasis array sederhana atau biasa disebut dengan simple array basic state implementation yang dimana kita akan menggunakan pola desain adaptor untuk membuat ADT atau tumpukan menggunakan sebuah list yang dimana pola desain adaptor ini berlaku untuk setiap konteks di mana kita efektif ingin memodifikasi kelas yang ada sehingga metode-metodenya itu cocok dengan kelas yang terkait, namun berbeda atau antarmuka. Nah, sebagai contoh, kita akan mengimplementasikan sebuah tumpukan menggunakan list Python, yang dimana kita akan mendefinisikan sebuah pengecualian baru atau kosong yang dimana yang lebih sesuai untuk sebuah tumpukan kosong daripada index error yang dimana yang muncul untuk sebuah list kosong. Nah, kemudian ada sebuah table di sini yang membandingkan metode tumpukan dari realistis menggunakan list. Di sini ada sebuah tabel yang membandingkan metode tumpukan dengan realisasi menggunakan list Python, yang dimana di sini
Nah, yang dimana di sini pada tabel sini realisasi dari sebuah tumpukan es eh, adalah sebagai adaptasi dari sebuah list Python L, yang dimana ada juga gambar ilustrasi yang menunjukkan operasi eh, lpen dan lpop pada tumpukan. Nah, kemudian di sini ada codingannya. Langsung saja kita masuk pada pengimplementasian codingannya. Sini mungkin saya akan bagi layar. Nah, jadi di sini kita buat kelas empathy. Kemudian isinya expansion. Nah, kemudian di sini ada kelas restart, yang dimana di sini ada def ini. Kemudian di sini deadline. Yang dimana sini self, kemudian di sini platform when self data. Kemudian di sini dev ms4 masalah. Kemudian di sini dev mungkin kalau untuk kesalahan nanti kita perbaiki. Terus self kemudian self titik add open kemudian di sini desktop self self is kemudian sini price empty select this
self data and self itself is under three million of debt at self data plus satu ini aja S sama dengan array stake kemudian sini S stake plus 5 S S plus 3 print stake long S print S sama dengan print of unstructured print atau kita copy saja space bar terus kemudian stake sama kucing print
top, kemudian koma, S titik top, kemudian print is element in stack, kemudian semicolon S titik top, di sini salah, kopmanya di sini S kayak gini. Hmm. Kemudian di sini S titik post sini 7, S titik post sini 9, kemudian print S nya dengan ukuran S. Di sini 4 dan 6. Nah, kemudian di sini yang terakhir print S. Nah, kemudian codingnya sudah selesai. Di sini langsung saja kita jalankan. Nah, di sini output yang keluar itu sudah sesuai. Ya. Nah, jadi yang dimana empathy tadi itu adalah sebuah kelas pengecualian yang kita gunakan untuk memberitahu jika ada operasi yang coba di sini bisa kita. Nah, untuk outputnya sudah sama. Nah, jadi untuk kelas empathy yang ini tadi itu Nah, jadi untuk kelas empathy yang ini tadi itu adalah sebuah kelas pengecualian yang kita gunakan untuk memberitahu jika ada operasi yang coba dilakukan pada sebuah tumpukan kosong. Nah, kemudian di sini ada restake yang dimana pada restake tadi itu adalah kelas yang mengimplementasikan struktur data tumpukan dengan metode init. Nah, kemudian di sini metode init ini adalah konstruktor untuk membuat tumpukan kosong. Kemudian di sini ada fungsi len yang dimana untuk mengembalikan jumlah elemen dalam tumpukan. Kemudian ada is empty yang dimana itu untuk memeriksa apakah tumpukan itu kosong. Nah, kemudian di sini ada push yang dimana untuk menambahkan elemen ke puncak tumpukannya. Nah, kemudian di sini ada top yang dimana top ini gunanya untuk mengembalikan elemen yang berada di puncak tumpukan tanpa menghapusnya. Dan jika tumpukannya itu kosong, akan memunculkan pengecualian empty. Nah, kemudian di sini ada pop self lagi yang dimana gunanya untuk ini adalah untuk menghapus dan mengembalikan elemen dari puncak tumpukan. Dan jika tumpukannya kosong, maka akan memunculkan pengecualian empty. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada fungsi str yang dimana untuk mengembalikan representasi string dari tumpukan. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan singkatnya. Kemudian di sini langsung saja
Kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu menganalisis implementasi tumpukan berbasis array. Nah, yang dimana di sini implementasi untuk top, is empty, dan fungsi len, yaitu untuk mengubah waktu konstan dalam kasus terburuk. Nah, kemudian untuk waktu 0 dan 1 untuk pulse dan pop adalah batas mortisasi, tetapi bisa menjadi 0 n, yang dimana dalam kasus terburuk ketika operasi menyebabkan daftar untuk mengubah ukuran array internalnya. Nah, jadi kemudian di sini ada penggunaan ruang untuk tumpukan adalah 0n, yang dimana di sini lebih efisien dan praktisnya untuk membangun daftar dengan panjang eh, awal awal dan daripada memulai dengan daftar kosong dan menambah n item yang meskipun kedua pendekatannya berjalan dengan waktu n. Eh, no kosong n on no n, yang dimana di sini bisa kita lihat pada tabel, yang dimana di sini ada S plus E, yang dimana operasinya ini untuk menambahkan elemen ke ke dalam stack. Nah, kemudian di sini ada S pop, yang dimana operasinya itu untuk menghapus elemen teratas dari stack. Nah, kemudian ada S top, kemudian di sini untuk operasi untuk menambahkan eh, elemen teratas dari stack tanpa menghapusnya. Nah, kemudian di sini ada S is empty, yang dimana operasi ini untuk memeriksa apakah stacknya kosong. Kemudian len S ini yaitu operasi untuk mendapatkan panjang atau ukuran stacknya. Nah, sedangkan yang 01 ini menunjukkan bahwa operasi ini memiliki waktu batasan konstan. Nah, kemudian yang untuk yang ada bintangnya ini beda dengan yang tadi ini. Kalau 01 polos yang tidak ada bintangnya ini menunjukkan bahwa operasi ini memiliki waktu konstan. Sedangkan yang ada bintangnya ini menunjukkan bahwa waktu konstan ini adalah waktu transamortasi teramortisasi, yang berarti bahwa dalam kasus rata-rata operasi ini mengambil waktu konstan, tetapi dalam kasus terburuk bisa lebih lama. Nah, kemudian di sini kita masuk pada mengembalikan data menggunakan stack. Nah, di sini bisa kita lihat mengembalikan data menggunakan stack itu di sini sebagai konsekuensi dari LIFO, dari protokol LIFO. Stack dapat digunakan eh, sebagai alat umum untuk mengembalikan urutan data, yang dimana contohnya di sini mencetak baris dari file dalam urutan terbalik, yang dimana mengembalikan elemen dari sebuah daftar menggunakan stack. Kemudian mengembalikan urutan di mana elemen disimpan dalam stack. Nah, kemudian langsung saya di sini kita masuk pada implementasinya. Nah, kemudian di sini langsung saya kita masuk pada Visual Studio Code-nya. Nah, di sini buat file lagi, misalnya b.e. Nah, kemudian di sini kita bagi dulu layarnya. Nah, kita ikuti codingan yang ada. Nah, kemudian di sini langsung saja di sini pertama itu buat fungsi reference, reverse, ya, reverse. Kemudian files, level file. Kemudian di sini pakai file name, file name. Kemudian di sini kita pakai S-nya itu sama dengan array stack. Nah, kemudian di sini original sama dengan
open file name, kemudian for line in original 2, kemudian di sini s tulis, kemudian lain strip and kemudian channel close. Kemudian output sama dengan open file name sama kemudian di sini while not as t output white as stop from the kemudian di sini output close, kemudian di sini kita kasih ada color. Nah, kemudian di sini kita file open text with file white, kemudian di sini I am going kemudian kita ketikkan ini, kemudian file white lagi. Today is a holiday. Nah, kemudian di sini kita pakai file close, kemudian text print and kemudian di sini C file initial text kemudian kita pakai lagi get init name shell text. Nah, kemudian di sini jangan lupa kita kasihkan karena di sini tadi
mencetak baris file dengan urutan terbalik. Kemudian di sini alat tumpukan. Nah, di sini tumpukan dapat digunakan sebagai alat umum untuk membalikkan data urutan. Nah, kemudian mencetak baris dalam file bentuk urutan terbalik, membalikkan elemen daftar menggunakan tumpukan, membalikan urutan elemen yang disimpan dalam tumpukan. Nah, di sini kita membalikan data menggunakan stack. Nah, di sini kita tambahkan stack. Caranya di sini akan import array stack. Kemudian untuk di sini tuh kita ganti jadi print terus nah sini kita tambahkan with open, mana di sini inisial dari teks kemudian R untuk file. Nah, kemudian di sini kita print file create, kemudian kita tambahkan reverse file kemudian file ini misalnya kita nah, dan ini kita hapus. Kemudian di sini kita tambahkan with open untuk inisial teks kemudian koma. Nah, di sini kita tambahkan lagi R plus file kemudian kita nah kurang lebih codingannya itu seperti ini untuk menambahkan array stack-nya. Nah, kemudian langsung saya kita jalankan. Nah, di sini sudah bisa kelihatan bahwa yang dari array stack-nya itu sesuai dengan output yang dikeluarkan oleh A tadi. Kemudian di sini ditambahkan dengan sudah sesuai dengan contohnya yaitu I am going home, today is a holiday, then I'm going. Nah, mungkin itu untuk contoh dari mencetak baris dalam file dengan urutan terbalik. Sudah ini dengan urutan terbalik, kemudian memberikan urutan elemen mana yang disimpan dari tumpukan. Di sini kita mengembalikan data menggunakan stack. Di sini kita sudah menggunakan stack. Nah, kemudian langsung saja di sini penjelasan singkat mengenai codingan ini. Di sini pertama itu untuk array stack-nya. Untuk array stack-nya di sini untuk mengimport kelas array stack dari modul A ini. Kemudian di sini ada reference file, mendefinisikan fungsi reference file yang mengambil satu argumen file name. Kemudian ada array stack yang dimana membuat instant array stack untuk menyimpan setiap baris dari file. Nah, kemudian ada original clause yang dimana di sini original open name itu untuk membuka file dengan nama yang diberikan dalam mau dibaca. Nah, kemudian di sini ada for line is original, kemudian as would strip and original clause yang dimana di sini membaca setiap baris dalam file, menghapus karakter newline n ini dan menambahkan ke dalam stack s. Kemudian ada original clause yang dimana menutup file asli setelah semua baris dibaca. Semua asli setelah di sini setelah setelah semua baris dibaca. Nah, kemudian sini ada output open
open file name W yang dimana membuka kembali file dengan nama yang sama dengan mode tulis untuk menulis ulang isinya. Nah, kemudian di sini ada while not as is empty. Kemudian di sini untuk di sini itu selama stack-nya tidak kosong, mengeluarkan pop setiap elemen dari stack dan menuliskannya kembali ke file. Baris ini itu akan menulis ulang baris dari file dalam urutan terbalik. Nah, ini untuk fungsi menulis ulang urutan dalam urutan terbalik. Karena stack adalah struktur dari leave last in, first out. Yang dimana di sini ada, kemudian sini ada output close. Di sini output close yang dimana di sini menutup file setelah menulis. Nah, kemudian itu di sini ada lagi file open dan seterusnya sampai close yang dimana di sini membuat file bernama inisial txt yang dimana dengan menulis 2 baris ke dalamnya kemudian menutup file. Nah, kemudian untuk yang terakhir ini tuh menggunakan perintah shellcat untuk menampilkan isi dari file inisial text. Nah, kemudian di sini untuk print n ini sampai selesai di sini yaitu untuk mengembalikan isi file inisial tx ini dan menggunakan perintah shellcat untuk menampilkan isi file yang telah dibalikan. Nah, ini output yang dikeluarkan sudah sesuai dengan output yang kita keluarkan juga. Nah, kemudian di sini kita masuk pada materi selanjutnya yaitu tanda kurung yang cocok. Nah, jadi di sini kami melakukan pemindahan ke kiri ke kanan dari urutan asli menggunakan tumpukan S untuk memfasilitasi pencocokan simbol pengelompokan. Nah, setiap kali kita menemukan simbol pembuka, kita akan menekan simbol itu ke S, yang dimana setiap kali kita menemukan simbol penutup juga kita memunculkan simbol dari tumpukan S, yang dimana dengan asumsi S itu tidak kosong. Nah, jadi dan di sini memeriksa apakah simbol ini membentuk pasangan yang valid atau simbol pembuka yang sesuai. Nah, kemudian jika kita mencapai akhir ekspresi dari tumpukan kosong, maka aslinya sudah cocok. Kemudian di sini kompleksitas runtime adalah 0n yang dimana ekspresi yang memiliki n karakter akan menghasilkan n panggilan push dan n panggilan ke pop. Yang dimana panggilan ini dijalankan dalam waktu 0n yang dimana pemilihan pembatasan yang mungkin memiliki ukuran tetap yang menyediakan waktu konstan untuk perintah C dari kiri ke kanan dan indeks C. Nah, kemudian mungkin sini langsung saja kita masuk pada implementasinya. Nah, di sini kita buat lagi file dengan nama misalnya c.py. Nah, kita hapus lagi di sini. Kemudian sini kita bagi 2 layarnya. Kita kasih sebelah lagi. Nah, sini kita tulis sesuai dengan yang ada pada modul dulu. Dev is manage head expert. Kemudian di sini lefty. Kemudian di sini pertama itu kurung biasa, kurung siku, kurung kurawal dan kurung siku. Nah, kemudian untuk right-nya itu di sini dari penutup buka kurung biasa, buka kurung kurawal, dan buka kurung siku. Nah, kemudian untuk S-nya, S sama dengan array stack. Nah, di sini kita pakai lagi array stack. Nah, kemudian di sini for di in lefty, sini salah. Sini for C in expert. Di sini pakai
sih. Kemudian di sini kita pakai push. Nah, kemudian di sini hapus C. Kemudian di sini kita pakai elif C in variety. Kemudian di sini pakai if S is empty. Kemudian di sini return false. Nah, kemudian di sini kita pakai lagi if variety untuk indeks C. Kemudian di sini sama dengan lefty index as false. Nah, jangan lupa. Kemudian di sini kita return false. Kemudian di sini return S is putih. Nah, kemudian di sini kita lanjut XPR1 sama dengan, nah di sini pakai tanda kurung siku, kurung biasa. Nah, di sini kita 5 tambah X. Nah, kemudian kurang di sini Y tambah Z. Yang dimana di sini kita pakai kurung terawal di sini. Ini berarti ini tidak sesuai. Seharusnya nanti di sini soalnya. Kemudian di sini print is matched X Peter. Sampai sudah sesuai. Kemudian ini kita copy saja. Auto dulu aja. Di sini kita perbaiki jadi kolom B. Kemudian di sini is di sini 2. Di sini 2. Nah, kemudian di sini kita tambahkan result sama dengan is matched XPR2. Kemudian di sini is di sini tidak pakai A. XPR1. Kemudian di sini for result in result. Print result. Nah, mungkin codingan ini sudah sesuai. Ini karena di sini kita menambahkan ini. Nah, kemudian langsung saja di sini kita jalankan. Nah, di sini cocok. Nah, di sini sudah muncul dari nilai dari raise tag-nya, kemudian
di sini muncul output yang dikeluarkan false and true, yang dimana di sini false, kemudian di sini true. Nah, kemudian di sini false dan di sini true. Nah, di sini sudah sesuai dengan output yang dikeluarkan. Nah, nilai dari XPR1 ini yaitu false karena kurung siku dibalas dengan kurung perawal itu tidak sesuai. Nah, di sini yang sama adalah XPR yang duanya itu bernilai true karena di sini cara penulisan kurung perawalnya itu sudah benar. Ini tanda kurung perawal yang cocok. Nah, langsung saja untuk penjelasan singkat mengenai codingan yang di sini bisa kita perhatikan. Eh, di sini bisa kita perhatikan untuk def is matching SPR ini mendefinisikan fungsi is matched yang menerima satu argumen XPR atau ekspresi yang merupakan string. Nah, kemudian di sini ada lefty yang dimana lefty ini bernilai tanda kurung uh, awalan tanda kurung kurawal dan tanda kurung siku yang dimana di sini mendefinisikan string live yang berisi tanda kurung buka. Nah, di sini itu digunakan untuk mengidentifikasi tanda kurung buka dalam ekspresi. Nah, sama dengan recti, di sini untuk recti digunakan untuk mengidentifikasi tanda kurung tutup dalam ekspresi. Nah, kemudian di sini ada array stack yang dimana di sini array stack ini membuat instance dari array stack untuk menyimpan tanda kurung yang belum dipasangkan. Nah, kemudian di sini ada for C in XPR yang dimana memulai loop for yang iterasi melalui setiap karakter C dalam ekspresi XPR. Nah, kemudian di sini ada if C in lefty yang dimana memeriksa apakah karakter C ini adalah salah satu tanda kurung buka lefty. Nah, kemudian di sini ada expose C ini yang dimana jika C-nya adalah tanda kurung buka, karakter tersebut didorong push ke dalam stack S. Kemudian di sini ada elif C in righty yang dimana jika C-nya bukan tanda kurung buka, maka dia akan memeriksa apakah C-nya adalah salah satu tanda kurung tutup righty. Nah, kemudian di sini ada if S is empty yang dimana return false-nya ini jika stack S-nya kosong maka menemukan tanda kurung tutup ini berarti tidak ada tanda kurung buka yang sesuai. Nah, sehingga mengembalikan nilai menjadi false. Nah, kemudian di sini ada if righty index C lefty index as pop return false yang dimana artinya jika stack-nya tidak kosong atau pop mengeluarkan elemen dari stack yang dimana memeriksa apakah tipe tanda kurung buka yang di loop dari stack sesuai dengan tipe tanda kurung tutup saat C-nya itu. Jika tidak cocok, maka mengembalikan ke false juga. Nah, kemudian di sini untuk return is empty-nya di sini artinya fungsinya itu adalah setiap loop selesai memeriksa apakah stack S-nya itu kosong. Nah, jika stack-nya kosong, itu berarti semua tanda kurung telah dipasang dengan benar. Nah, sehingga mengembalikan nilai true-nya. Nah, jadi jika tidak kosong, dia akan mengembalikan false. Nah, di sini untuk contoh penggunaan fungsinya di sini yang sama yang tadi yang saya jelaskan, yang mana SPR1 ini mengidentifikasi tanda kurung yang tidak sesuai, maka output yang dikeluarkan adalah false. Nah, kemudian di sini untuk SPR 5 tanda kurungnya sudah sesuai dengan urutan, maka jika di print itu hasilnya adalah true. Nah, mungkin itu dari tanda kurung yang dicocokkan. Nah, kemudian di sini kita masuk pada mencocokkan tag dalam bahasa Markup. Nah, di sini kode yang bersebelahan menunjukkan pengguna tumpukan dalam memeriksa tag yang cocok dalam dokumen HTML. Nah, mungkin langsung saja pada pengimplementasiannya kita masuk. Nah, di sini kita buat file lagi, soalnya d.
Nah, kemudian di sini kita bagi layar dulu. Nah, kemudian di sini si Dev is much anxious about the ML. Nah, kemudian di sini S sama dengan array stack. Kemudian di sini J sama dengan raw chaotic friend. Nah, kemudian di sini while J sama dengan min 1, 2 kelas sama dengan raw checkpoint. Kemudian di sini koma, kemudian J ditambah 1, kemudian FK sama dengan minus 1, kemudian return false. Kemudian di sini tag sama dengan raw J ditambah 1 K, kemudian if not tag star with kemudian di sini S post dan tag. Nah, di sini else if S titik is kecil kemudian di sini return false. Kemudian di sini if tag 1 ini sama dengan pop, kemudian return false. Kemudian sini J sama dengan raw find, kemudian sini koma K tambah 1, ini return S is empty. Di sini salah ya, empty ada E-nya empty. Sampai di sini aja. Kemudian di sini kita tambahkan from import array stack.
Nah, kurang lebih codingannya itu sama, hanya kan kita tidak menuliskan yang is method HTML-nya. Nah, langsung saja di sini kita run, kita jalankan. Nah, ini output yang dikeluarkan. Nah, jadi untuk penjelasan kode yang di sini, eh, untuk penjelasan singkat dari program kita yang keempat ini, yang di sini bisa kita lihat untuk dev is method HTML-nya di sini, yaitu yang pertama di sini ada from import array stack, yang dimana di sini kita mengimpor kelas array stack dari modul A yang tadi. Nah, yang dimana kita gunakan untuk membuat struktur data tumpukan yang diperlukan dalam fungsi method HTML-nya. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ada dev is method HTML-nya, yang dimana di sini untuk mendefinisikan fungsi is method HTML yang menerima satu parameter raw, yang dimana merupakan string HTML yang akan diperiksa apakah tag-tag HTML-nya berpasangan dengan benar. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat ada S array stack, yang dimana di sini membuat instant stack S menggunakan kelas array stack. Stack ini digunakan untuk menyimpan tag HTML yang ditemukan. Nah, kemudian di sini ada J sama dengan raw strand, yang dimana di sini mencari posisi pertama dari karakter dalam string raw yang menyimpan di variabel J. Nah, kemudian di sini ada while J, yang dimana di sini memulai loop yang akan berjalan selama masih ditentukan karakter lebih kecil dari string raw. Nah, kemudian di sini ada raw find dan seterusnya. Di sini itu fungsinya untuk mencari posisi dari karakter yang berikutnya setelah posisi J dan menyimpannya di variabel K. Nah, kemudian if K ini sama dengan minus 1, yaitu return false. Nah, jadi jika tidak ditemukan karakternya, di sini fungsi akan mengembalikan false karena ini menunjukkan adanya tag yang tidak lengkap. Nah, kemudian di sini ada tag raw, yang dimana di sini mengambil teks antara eh, lebih besar dan lebih kecil dan menyimpan di variabel tag. Nah, kemudian if not tag ini, yang dimana di sini jika tag-nya bukan merupakan tag penutup, tidak dimulai dengan tanda seperti ini, maka dia akan melakukan langkah berikutnya. Nah, kemudian di sini ada es, eh, expose tag, yang dimana di sini menambahkan tag ke dalam stack S. Nah, kemudian di sini ada else if S empty, yang dimana di sini jika tagnya adalah tag penutup dari stack C kosong, maka dia akan mengembalikan false karena ini menunjukkan adanya tag penutup yang tidak memiliki pasangan tag pembuka. Kita perbesar saja supaya lebih jelas. Nah, di sini untuk yang if tag yang ini dia mengeluarkan elemen dari stack S dan membandingkan dengan tag tanpa karakter jika tidak cocok, mengembalikan false karena ini itu menunjukkan tag yang tidak berpasangan dengan benar. Nah, kemudian di sini ada fungsi dari raw find ini uh, lebih kecil sama dengan K tambah 1, yaitu mencari posisi karakter lebih kecil berikutnya setelah posisi K dan menyimpan di variabel J. Nah, kemudian di sini return S is empty setelah keluar dari loop, memeriksa apakah stack S-nya kosong. Jika kosong, mengembalikan true yang menunjukkan bahwa semua tag HTML berpasangan dengan semua. Jika tidak kosong, mengembalikan false, nilai false-nya. Nah, untuk yang tadi tidak sempat kita tulis, untuk di sini itu mendefinisikan string HTML, string yang berisi contoh inputan HTML untuk diuji. Nah, di sini untuk string HTML yang diuji. Nah, mungkin untuk dari mencocokkan tag dalam bahasa markup cocok memeriksa tag yang cocok dalam dokumen HTML, mungkin itu saja penjelasan codingannya dari saya. Nah, jadi untuk pertemuan kita dalam video kali ini mungkin saya akhiri sampai di sini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya mengucapkan banyak terima kasih bagi yang telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.